Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ananda semua, Ibu minta tolong kepada ketua kelas, silakan Rudi seperti biasa memimpin doa. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, apa kabar Ananda semua di siang hari ini? Mungkin kita jam terakhir ini ya, sudah cukup siang. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah baik Bu, luar biasa sehat. Baik, Oke, Bu. jadi seperti biasa mungkin Ibu ingatkan ya, ketika Ibu mengatakan apa kabar, kemudian kalian harus menjawab biar kita lebih bersemangat dengan ucapan dan gerakan. Oke, perhatikan Ibu ya. Ketika Ibu katakan apa kabar, ada ucapan dan gerakan. Yang pertama, kalian sebutkan alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, bisa ya? Bisa. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke. Oke, ini semua harus ini ya, dengan gerakan dan ucapannya. Kita lihat nih, karena pelajaran kita sudah siang, jadi kita harus bersemangat semuanya. Oke, apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap Semangat. semangat. Tetap semangat. Tetap Oke. semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah semua sehat ya Ananda, walaupun sudah siang. Adakah yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Lengkap Bu. Lengkap Bu, Bagaimana hadir semua. dengan Nur? Nur sudah sehatkah? Kemarin tidak masuk ya? Sudah sehat ya? Alhamdulillah, Bu, sudah sehat. Oke, lain kali harus diperhatikan makanannya ya, Nur, Iya, biar Bu. tidak sakit emah seperti kemarin. Iya, Oke, Bu, alhamdulillah sudah terima berkumpul kasih. kembali. Baiklah, sudah duduk per kelompok ya Nanda ya? Mungkin perlu Ibu cek kembali, sebenarnya kelompok kita sudah Ibu bagikan seperti yang kemarin ya. Kelompok 1 itu ada Mary, kemudian Nur, Eka, dan Rudi. Oke, sudah duduk per kelompok ya, Ananda? Sudah Bu. Dan kelompok kedua ada Asri, Salmida, kemudian Asni. Duduk berkelompok juga, Ibu lihat. Dan yang ketiga itu di pojokan sana ada Erli, kemudian Yuci dan Uci. Oke, tetap semangat walaupun di pojokan ya. Kelompok 3. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, coba alangkah baiknya kita perhatikan dulu nih di sekitar tempat duduk kalian, adakah sampah yang berserakan? Silakan dibuang dulu. Jadi kebersihan itu adalah hal yang utama. Silakan dibuang dulu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini sepertinya sudah duduk berkelompok, tetapi masih ada yang tidak fokus. Uci, Ibu lihat masih ada pegang-pegang mainan itu sepertinya ya. Oke, kalau gitu agar kita lebih fokus lagi ya, Uci. Kita lihat di depan kalian sudah ada gambar apa, Nanda? Gajah dan Ada Semut. Oke, sip. Nah, ini ketika Ibu sebutkan gajah, kalian harus menjawab dengan kata kira-kira besar atau kecil nih. Besar, Bu. Bu. Gajah, kalian jawab dengan kata besar. Mudah ya? Gajah, apa jawabannya? Besar. Kecil. Jangan hanya mulut yang menjawab, dengan tangan juga. Oke? Oke Bu. Kan gajah, maka kalian sebutkan Gajah. besar, tetapi tangannya seperti ini. Kecil. Kecil ya. Kecil. Oke, Bu. Gitu ya. Kemudian kalau semut, kalian tetap sebutkan kecil, tetapi tangannya besar. Besar. Gitu ya. Iya, Bu, Oke, kebalikan. masih ada yang mengantuk. Oke, langsung saja. Ibu perhatikan ya, nanti kalau ada yang salah, Ibu suruh menyanyi nih ya. Wah. Gajah, jawabannya? Besar. Rudi Salah. Salah, Bu. Oke, semut.
Kecil. Kecil. Oke, coba Rudi sekali lagi nih. Rudi masih ngantuk nih sepertinya. Iya, Bu. Aduh. Rudi. Gajah. Jawabannya? Besar. Rudi. Rudi teman-teman. Baik. Oke, Uci mungkin juga sudah ya. Coba Ibu tes dulu Uci nih. Semut. Jawabannya apa Uci? Semut. Kecil. Salah, Bu. Gimana ya? Salah, Bu Uci. Oke, bagus. Kalau kita konsentrasi, Ananda, kalau kita tetap berkonsentrasi, maka ini adalah soal yang mudah sekali. Tapi kalau lagi ngantuk, maka ini sesuatu yang sulit. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya sudah bersemangat kembali ya. Nah, kita masuk hari ini. Ibu sudah menyampaikan ya, mungkin kalian sudah membuatkan rangkuman juga untuk materi hari ini, yaitu tentang energi dan perubahannya. Baik. Nah, sebelumnya ini hal yang penting untuk disepakati bersama. Jadi jangan ada lagi nanti seperti tadi ya, ada yang pegang mainan, kemudian ada yang berbicara tidak sesuai dengan aturan kelas kita. Maka Ibu ingatkan kembali, sebenarnya ini sudah kalian ketahui bersama ya. Tata tertib dalam pembelajaran. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas, berarti tidak ada yang berbicara di luar masalah atau topik pembelajaran kita. Kemudian, mengangkat tangan sebelum bertanya dan menanggapi. Jadi harus izin dulu, jangan nyelonong ya. Selanjutnya, itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Juga dengan ada percobaan, ada kuis yang harus kalian kerjakan, maka harus selesaikan tepat waktu. Lanjut, bekerja dengan teliti. Nanti ada percobaan ya, Ananda harus teliti. Meminta izin saat keluar kelas. Jadi tidak ada lagi Ananda semua yang di antara Ananda ini yang keluar kemudian tanpa permisi kepada Ibu sebagai gurunya. Kemudian menjaga kebersihan kelas kita. Baik, ini mungkin sudah hafal ya semuanya. Ibu hanya mengingatkan saja. Baik. Nah, untuk energi, nah jadi tadi kita akan mempelajari tentang apa? Tentang energi dan perubahannya. Ibu yakin semuanya Ananda pasti sudah memiliki persepsi masing-masing tentang energi itu sendiri. Kalau kita kembali lagi ke gajah dan semut nih, Ibu tanya nih, kira-kira energi hewan manakah yang paling lebih besar, gajah atau semut? Coba Ibu. Gajah, Bu. Gajah, Bu. Aja, Bu. Energinya lebih besar, kemudian semut energinya lebih kecil. Berarti kalian sudah tahu sebenarnya ya energi itu apa. Oke, ada yang bisa sampaikan mungkin di pelajaran di kelas waktu SD mungkin energi juga sudah pernah dibahas ya, walaupun masih dasar. Apa itu energi? Ada yang tahu? Kalau menyebutkan contohnya saja, gajah itu besar energinya, semut itu lebih kecil. Apa itu energi kira-kira? Sesuatu untuk Saya, Bu. Saya, Bu. ya, Rudi yang angkat tangan duluan. Energi itu kemampuan untuk melakukan kerja, Bu. Bagus sekali. Jadi gajah itu energinya besar ya, bisa mengangkat barang-barang yang besar mungkin. Kemudian kalau semut, oh mohon maaf, dia hanya bisa mengangkut nasi untuk dirinya sendiri ya, sebutir nasi. Bagus, berarti kalian sudah punya pengetahuan tentang energi. Baik. Nah, sekarang fokus pembelajaran kita ini mungkin kalian sudah bisa lihat ya di depan kalian di gambar kita bisa lihat ini ada kincir ya, PLTA dan PLTB, pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, dari pembelajaran hari ini tentang perubahan energi atau energi dan dalam kehidupan, ini kita akan mempelajari tentang prinsip perubahan energi pada PLTA dan PLTB. Jadi apa manfaatnya? Tentu besar sekali manfaatnya untuk kita semua, terutama yang utama adalah kita mampu mensyukuri ya, Ananda semua, bahwa ketika ada perubahan energi yang tentu Allah, Tuhan kita yang menciptakan, kita itu bisa menerapkan di alat-alat yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya saja listrik. Kalian sekarang berada di ruangan yang lampunya menyala, kemudian kipas anginnya menyala, atau AC-nya menyala, itu semua karena ada prinsip kerja atau konsep dari perubahan energi. Oke, itu dia manfaatnya ya. Baik, kita lihat kompetensi dasar yang Ananda harus capai.
dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu menganalisis konsep energi, kemudian sumber energi, ada perubahan bentuk energi dalam kehidupan termasuk fotosintesis, kemudian menyajikan hasil penyelidikan tentang perubahan bentuk energi. Jadi ada keterampilan yang akan nantinya kalian lakukan juga, yaitu berupa percobaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran, sekaligus ini cakupan materi yang akan kita pelajari ya. Secara garis besar ini kita akan mempelajari tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan, menjelaskan sumber-sumber energi, kemudian menjelaskan perubahan energi dalam kehidupan, ada menghitung energi kinetik, energi potensial, kemudian menganalisis pengaruh ketinggian terhadap energi kinetik, kemudian menganalisis pengaruh kecepatan terhadap energi potensial. Terbalik ya, pengaruh kecepatan terhadap energi kinetik dan ketinggian itu pada potensial. Nah, untuk pembelajaran KD4 nanti kalian akan melakukan praktikum ya, sesuai LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di mana LKPD-nya sudah ada di kelompoknya masing-masing ya. Rudi sudah dapat, Rudi? Sudah, Bu, sudah. Bagus sekali. Nah, tujuannya itu dalam keterampilan, kalian harus mampu merancang percobaan perubahan energi, kemudian melakukan percobaannya, mengumpulkan datanya, kemudian menyajikan data hasil percobaan, dan mempresentasikan hasil percobaan. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya sebelum kita mulai di kegiatan intinya, penilaian tidak bosan-bosan Ibu sampaikan agar pembelajarannya ini tetap terus berlangsung secara sistematis ya. Jadi kalian tidak merasa ini hal yang sia-sia. Bahkan ada penilaian yang akan Ibu berikan. Yang pertama pengetahuan, nanti ada post-test dan pretest ya, Anda semua. Kemudian sikap, itu yang Ibu nilai adalah kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Dan keterampilan berupa unjuk kerja. Nanti kalian melakukan percobaan, kemudian ada presentasi, menyajikan hasil, semuanya nanti prosesnya akan Ibu nilai. Ya, baik. Oke, nah sebelum kita masuk, silahkan kalian ambil handphonenya masing-masing, karena sudah kemarin Ibu tugaskan ya, untuk membawa handphone, silahkan boleh di-scan aja barcode-nya ya, barcode-nya sudah ada, atau diklik atau dilihat link-nya pada https://bit.ly/quiz-pair ya. Boleh segera dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Di dalamnya juga ada angket ya, karena ini untuk mengukur motivasi. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Semua bawa handphone ya, Nanda? Ada yang tidak bawa handphone? Rudi, Bu. Oke, nanti Rudi mungkin bisa di akhir ya. Ya, Rudi. Iya, Bu. Lain kali persiapkan alat-alat atau alat belajarnya ya sesuai dengan perintah Ibu ya. Oke, yang lain silakan kerjakan, tidak mencontek ya. Kerjakan untuk pretest di kemampuan awal. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah berjalan 3 menit. Sudah, Bu. Sudah selesai? Apakah hanya Asri yang sudah selesai? Ibu lihat di sini hanya baru Asri ya. Dan kemudian ada juga ini sudah terekam di sini, ada Salmida juga sudah. Oke, ayo yang lainnya. Sudah, Bu. Oke, Mary juga barusan sudah terekam. Kemudian ada Asni juga, Yuci, Erli sudah semua nih. Uci, kenapa Uci? Sudah. Oh ya sudah, oke ini Uci, kemudian Nur, oke semuanya sudah, oke bagus sekali. Itu dia untuk pretestnya. Kita lihat untuk selanjutnya. Oke, nah ini di depan kalian, di depan kelas, Ibu sudah membawakan, kalian bisa lihat ya, ada miniatur PLTA dan PLTB yang bisa kalian lihat secara langsung. Ya, kita perhatikan cara kerjanya, Ibu akan demonstrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Tentu sehat dan bersemangat bukan? Hari ini kita akan mempelajari tentang energi dalam kehidupan.
Kita menggunakan media 3 dimensi, miniatur pembangkit listrik tenaga api. Media ini terdiri dari perubahan untuk melihat perubahan energi apa yang terjadi pada media 3 dimensi ini. Untuk menggerakkan kincir angin, kita gunakan alat bantu berikut. Oke, Ananda bisa lihat ya? Ananda, lampu rumah dan lampu taman tampak menyala. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Perubahan energi apa yang dapat kamu amati? Silakan eksplorasi lebih jauh. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke video yang kedua. Kalian bisa lihat tadi ya, ketika kincirnya berputar, maka lampu menyala. Nanti kita akan lihat ya hasil pengamatan kalian. Kita lihat selanjutnya. Ini PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Miniatur pembangkit listrik tenaga air. Media ini terdiri atas miniatur rumah, lampu LED, dinamo, kincir air, dan bendungan. Perhatikan percobaan berikut. Ketika air dari bendungan mengalir, akan menggerakkan kincir air yang berada di bawah dan membuat dinamo ikut bergerak sehingga dihasilkan listrik yang dapat menyalakan lampu di rumah. Silakan Ananda eksplorasi lebih jauh perubahan energi apa yang terjadi. Oke, baik. Ananda, semua sudah bisa melihat ya demonstrasi yang sudah Ibu lakukan tadi di depan? Oke, jadi kira-kira apa yang sudah Ananda amati? Mungkin Ibu minta perwakilannya satu kelompok, dari kelompok 1 dulu. Silakan, kelompok 1, Mary, Nur, Eka, dan Rudi. Silakan perwakilannya. Kira-kira apa yang diamati dari video tadi? Ada 2, PLTA dan PLTB. Silakan Ananda. Perubahan energi, Bu. Saya, Bu. Oke, ada Mary. Ada perubahan energi, bagus sekali. Ada lagi kira-kira kelompok 1 yang menambahkan? Pembangkit Angin dan energi, Bu. air, Bu. Dapat menyalakan lampu, Bu. Tadi. Bagus sekali, Eka. Jadi ada pembangkit listrik tadi kata Rudi ya. Maka ketika kincirnya berputar, ternyata hidup lampunya gitu ya, dapat menyalakan lampu. Oke, bagus, hasil pengamatan yang bagus. Kalau kelompok 2, silakan. Perwakilannya 1 orang. Asri, Salmida, dan Asni, kira-kira apa yang dapat diamati dari demonstrasi tadi? Salmida, silakan. Lampunya menyala, Bu. Oke, bagus. Jadi yang paling mencolok adalah lampunya menyala. Meskipun tidak ada dicolok ke listrik ya kan? Kemudian tidak ada baterai di sana. Maka kenapa itu bisa terjadi? Nanti mungkin dalam rumusan permasalahan. Oke, bagus sekali Ananda. Hasil pengamatannya ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kalian akan mengidentifikasi masalah atau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mungkin boleh didiskusikan terlebih dahulu ya bersama teman-teman, kemudian disampaikan. Ibu yakin sudah ada yang menuliskan dari hasil pengamatan tadi dalam bentuk pertanyaan ya. Oke, mungkin kelompok 3 yang belum tampil tadi, silakan kelompok 3. Kira-kira apa masalah yang teridentifikasi? Erli, Yuci, dan Uci, silakan. Bu, saya mau bertanya mengapa lampu itu dapat hidup, Bu, padahal tidak ada listriknya. Oke, bagus sekali. Jadi teridentifikasi. Ada lagi pertanyaannya, Uci? Saya, Bu. Iya, oke, Erlianti. Silakan, Erli. Energi apa ya, Bu, yang ada di miniatur PLTA dan PLTB tadi?
Bagus. Ya, jadi pertanyaannya energi apa? Yang memancing pertanyaan kita ya, rasa ingin tahu kita. Energi apa yang terjadi? Bagus sekali. Jadi mungkin ada 2 pertanyaan ya dari kelompok 3. Silakan Anda semua kelompok 1 dan 2 dituliskan di LKPD yang sudah Ibu bagikan ya, di rumusan masalah atau identifikasi masalah. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk kita yang sudah menyampaikan pendapatnya. Bagus. Lanjut. Nah, untuk menjawab semua identifikasi masalah yang sudah kalian tuliskan tadi, mari kita melakukan percobaan ya. Percobaannya ini menggunakan miniatur PLTA dan PLTB. Silakan nanti kalian akan eksplorasi lebih jauh ya media yang Ibu gunakan dengan sesuai dengan prosedur ya, prosedur yang sudah Ibu cantumkan di LKPD dan silakan kalian baca dengan seksama ya. Mungkin yang pertama ini data hasil percobaan, silakan kalian lakukan. Baik, tetapi harus dengan ingat tata tertib yang pertama tadi harus menjaga ketertiban. Oke ya. Silakan per kelompok melakukan percobaan. Silakan langsung saja ke depan ya. Untuk percobaan pertama itu kecepatan kincirnya dirubah dengan menghidupkan kipas angin di tombol nomor 1, 2, dan 3 yang tentunya berbeda putarannya. Oke, bagus. Kemudian ketinggian bendungan ya. Jadi keran airnya nanti silakan kalian ukur juga menggunakan penggaris ya. Ada 0,5 meter dan 1 meter. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk percobaan ini. Ada masalah kira-kira ini kelompok 1 ada permasalahan? Untuk kecepatan kincirnya? Aman, Bu, aman. Aman ya? Oke. Nggak ada, Bu. Kira-kira lampunya menyala ini ketika kecepatannya rendah? Sudah dicatat ya? Kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kemudian dicatat. Kemudian kalau bisa ini didokumentasikan ya. Hasil pengamatannya. Nanti kalian akan mempresentasikan. Iya, Bu. Kemudian kelihatannya ini kelompok 3 sudah sampai ke kegiatan 2 ini ya. Untuk bendungan ya, Erli, Yuci dan Uci sudah ini ketinggian berapa nih si Yuci? Ketinggian berapa? Percobaan ketinggian 0,5 ya sepertinya ini ya. Ya, Bu. Uci ya. Oke, bagus. Bagaimana keadaan lampunya sudah dicatat? Sudah, Bu. Ya, bagus. Ya, pasti ada perbedaan ya Ananda semua keadaan lampunya. Ya, mungkin kalau seandainya nanti lampunya tidak menyala, kemudian lampunya lebih terang, redup, semua dicatatkan di tabel data hasil percobaan. Oke. Bagus, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan diamati. Oke. Sudah semua kelompok 1, percobaan 1 dan 2? Sudah, Bu. Sudah, oke, bagus. Kemudian kelompok 2 sudah, kelompok 1, 2, 3 sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Bagus. Oke, baik sekali. Jadi dalam proses percobaan tadi Ibu tetap mengambil nilai ya untuk prosesnya. Yaitu unjuk kerja. Apa saja yang kalian tampilkan, kalian lakukan tadi. Sikap juga Ibu ambil, Ibu tuliskan dalam jurnal penilaian sikap dan keterampilan Ibu ya, dalam lembar observasi. Oke, bagus. Nanti masih ada lagi mempresentasikan, kemudian menyajikan hasil ya. Jadi tolong dimaksimalkan nilai keterampilan dan nilai sikapnya. Baik, kalau sudah semua, bagus. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita kalian juga melakukan ini ya, pengamatan video untuk melengkapi data. Silakan kalian amati. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang energi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi terdiri dari berbagai macam bentuk
Misalnya, energi kimia, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Manusia dapat beraktivitas karena mendapatkan energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Sedangkan mobil dapat bergerak karena mendapatkan energi kimia yang berasal dari bensin atau solar. Energi kimia juga tersimpan dalam batu bara dan batu baterai. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Energi listrik merupakan energi yang sering digunakan oleh manusia, misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, komputer, kulkas, dan lain sebagainya. Energi panas adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Sumber energi panas antara lain matahari, api, dan panas bumi. Manfaat energi panas antara lain mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, dan untuk memasak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang Tidak ada suaranya, Ibu. adalah energi yang dihasilkan. Oke, sudah kedengaran ya? Contoh energi Ya, Bu. yang dihasilkan oleh beberapa alat musik, misalnya trompet, seruling, dan gendang. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Selain itu, sumber energi cahaya juga berasal dari lampu dan api. Demikian tadi materi tentang bentuk-bentuk energi. Semoga Oke, baik. Itu dia tentang bentuk-bentuk energi. Ada pertanyaan kira-kira? Kita lanjut ya. Untuk video yang kedua tentang energi kinetik dan energi potensial. Silakan Ananda semua amati. Listrik itulah yang ada di sekitar kita itu energi gerak. Baik, yang pertama, energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Maka semakin tinggi letak kedudukan suatu benda di atas permukaan bumi, maka besar energi potensial gravitasinya semakin besar. Formulasinya dapat ditulis, cari energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H. Massa, satuannya kilogram, dikali percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dikali H, ketinggian, height, meter ya satuannya. Dan pada saat kecepatan benda menyentuh tanah, V sama dengan akar 2 kali G kali H. Ya, 2 kali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Oke, kita coba langsung terapkan pada soal ya. Perhatikan gambar di samping. Benda A mempunyai massa 1.5 kg. Coret, hilang komanya 15 kali 1 kali 20, 15 kali 2, 30, sisa 01. Mengapa? Maaf. Mungkin tadi energi potensial langsung bisa diterapkan dalam contoh soal ya, Ananda semua. Kita lanjut ke energi kinetik. Kita coret, hilang komanya 15
anak panah bergerak. Berarti terdapat energi kinetik yang dikeluarkan oleh seorang pemanah. Nah, kalau energi potensialnya berarti posisi anak panah terhadap kedudukan bumi. Sehingga dapat ditulis formulasinya mencari energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah kali massa, satuannya kilogram, kali kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Oke, kita coba langsung terapkan pada soal ya. Sebuah truk mempunyai massa 1000 gram melaju dengan kecepatan 60 meter per sekon. Berapa besarnya energi kinetik? Diketahui di sini massanya 1000 kg. Di sini kecepatannya v velocity 60 meter per sekon. EK-nya yang ditanyakan, berarti dia tinggal masukkan saja. Setengah kali massa kali v kuadrat. Setengah kali 1000 dikali 60 kuadrat. EK sama dengan setengah kali, nah 6 kali 6 itu kan 26, ada 02, 3600 kali 1000, berarti tinggal tambah 03. Oke, itu dia untuk energi kinetik ya Ananda. Jadi sudah dengan contoh soal perhitungannya. Baik. Ananda semua juga bisa mendapatkan ya kajian literaturnya, penambahan informasi dari menginstal. Kemarin sudah Ibu minta kalian semua ya per kelompok menginstal aplikasi augmented reality untuk energi. Jadi silakan di-scan menggunakan aplikasi yang sudah kalian dapatkan ya di handphone kalian masing-masing. Ini untuk energi alternatif dan ini untuk PLTB ya, dan ini untuk PLTA. Silakan dieksplor lebih jauh untuk mengolah data ya. Oke, berasa sudah ya Ananda semua? Oke, kalau sudah dan LKPD juga sudah ditulis, maka Ibu minta perwakilannya untuk mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Oke, siapa perwakilan dari kelompok 1? Silakan. Kelompok 1 Ibu panggilkan ya. Rudi, silakan. Rudi, Mary, Nur, dan Eka. Silakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, silakan Eka. Iya, Bu. Ya, bagaimana Baik, tadi Bu. nyala lampunya ya? Ketika Iya, Bu. silakan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Tadi kami melakukan ada 2 percobaan, yaitu dengan menggunakan kincir angin dan kincir air. Jadi, Bu, hasil yang kami peroleh tadi yang pertama, ketika menggunakan kincir angin itu, Bu, dengan kecepatan yang rendah atau kecil, nyala lampunya itu, Bu, redup dan berkedip. Sedangkan ketika kecepatannya sedang, nyala lampunya itu menyala tapi redup cahayanya. Sedangkan ketika kecepatannya tinggi itu, nyala lampunya terang. Kemudian untuk percobaan kedua, menggunakan kincir air, ketika dilakukan percobaan dengan ketinggian 0,5 meter, itu nyala lampunya redup, sedangkan dengan ketinggian 1 meter, itu nyala lampunya menyala terang. Demikian, Bu, dari kelompok 1. Oke, baik. Eka, silakan langsung disimpulkan. Kira-kira dari percobaan tersebut, apa kesimpulan ya? Kesimpulan hasil percobaan dari kelompok 1. Silakan dilanjutkan, Eka. Baik, Bu, dari hasil percobaan, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, Bu, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Kemudian, contoh sumber energi itu ada energi listrik, ada kinetik, energi potensial, dan lain-lain. Kemudian, Bu, energi itu dapat juga berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Kemudian, energi kinetik itu adalah energi yang dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi, bendanya itu memiliki kecepatan. Rumusnya itu, Bu, mencari energi kinetik setengah mv kuadrat. Sedangkan untuk energi potensial, Bu, itu dipengaruhi oleh posisi benda atau ketinggiannya. Jadi rumusnya untuk mencari energi potensial itu adalah M kali G kali H. Oke, bagus sekali. Itu, Bu, dari kelompok 1.
Ya, terima kasih kepada kelompok 1 ya, Eka, yang sudah mempresentasikan dan sekaligus menyimpulkan hasil percobaannya. Bagus sekali. Jadi tadi sudah sesuai ya dengan yang sudah didapat ya, Ibu perhatikan. Oke, Ibu jelaskan lagi ini konsep untuk hari ini ya, kalian sudah mempelajari, jadi sudah diperoleh informasi tadi, kalian ambil sendiri atau kalian temukan sendiri konsepnya, bahwa energi itu ada yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu dibedakan dari proses ya untuk menghasilkannya. Misalnya ada yang terbarukan itu bisa diproses kembali pembentukannya, kemudian yang tidak terbarukan itu prosesnya sangat lama, misalnya batu bara ya, kemudian ada barang tambang lainnya. Kalau yang terbarukan ada cahaya matahari dan lain sebagainya. Kemudian sumber-sumber energi juga ada jenis-jenis energinya, ada energi kinetik yang kita lihat tadi, ada energi potensial, kemudian ada energi listrik juga ya. Kemudian perubahan energi tadi juga sudah sangat jelas kalian sebutkan bahwa dalam PLTA contohnya itu ada perubahan energi kinetik menjadi potensial dulu menjadi energi kinetik ya dari air terjunnya atau dari bendungannya, kemudian menjadi energi kinetik pada kincir dan menjadi energi listrik ya yang dihasilkan oleh dinamo. Kemudian untuk menghitung energi kinetik betul sekali tadi sudah disampaikan oleh Eka ya dari kelompok 1 itu menggunakan setengah mv kuadrat. Jadi semakin cepat berarti ya, semakin cepat kecepatan sebuah benda maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Kemudian untuk menghitung energi potensial seperti yang sudah disampaikan juga tadi Eka bahwa untuk menghitungnya M kali G kali H, MGH ya, dan ditentukan oleh posisi atau kedudukan sebuah benda. Bagus sekali. Itu dia materi yang sudah kita pelajari hari ini dan sudah kalian temukan. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum disimpulkan oleh satu orang ya perwakilan kesimpulan pembelajaran, ada pertanyaan? Mungkin sudah sangat jelas ya. Uci gimana? Oke, Uci mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan Uci. Terima kasih Bu. Oke, saya akan menyimpulkan, saya dari kelompok 3, bahwa kesimpulan yang saya peroleh bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh sumber energi yaitu energi listrik dan kinetik potensial. Energi dapat berubah dari bentuk ke bentuk yang lain. Terus energi kinetik ditentukan dengan rumus tadi, setengah mv kuadrat yang dipengaruhi oleh kecepatan. Setelah itu energi potensial ditentukan dengan rumus M kali G kali H dipengaruhi oleh posisi benda. Itu saja Bu yang dapat kami simpulkan. Bagus sekali Uci. Tepuk tangan untuk Uci yang sudah membantu kita semua ya dalam menyimpulkan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Oke, baiklah. Setelah kesimpulan, kemudian tidak ada pertanyaan ya, maka kalian kerjakan kuis sebagai post-test ya. Ananda semua, silakan digunakan handphonenya kembali, scan barcode-nya atau klik atau ketik ya, bit.ly quiz pair di handphonenya masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan, dimulai dari sekarang. Baik, ini sudah ada Uci, sudah terekam di sini ya. Salmida sudah, ayo Eka. Erli mana ini? Kok agak lama ini Erli? Sebentar Bu, belum selesai. Oke, silakan. Waktu tinggal 30 detik lagi. Enak sekali soalnya ternyata. Sama Bu, saya tidak bawa HP Bu. Ya, nanti Rudi bisa menyusul ya. Ananda. Oke, saya pinjamkan HP saya Rudi, ini saya udah selesai. Jangan, Oke. kita pakai itu aplikasinya, ininya Oh cuma iya, nggak boleh pinjam ya Bu. Oke, nggak boleh pinjam. Oke. Baik. Ya, sepertinya sudah semuanya. Oke, alhamdulillah sudah mengerjakan kuis ya. Oke, Ananda, baiklah sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan 2 orang menyampaikan apa kira-kira yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini, kemudian apa yang harus diperbaiki. 1 orang saja mungkin perwakilan ya. Ibu tunjuk dari kelompok 3 ya. Kelompok 3, Erli, silahkan. Bu, pada hari ini saya sangat senang karena melihat ada alat atau media yang sangat menarik yang sebelumnya saya tidak lihat. Terus unik belajar hari ini Bu, karena kami pakai scan code.
Oke, ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya yang perlu diperbaiki kira-kira menurut Erli? Ini Bu, apa anak-anaknya semuanya harus pakai ini bawa handphone. Jadi semuanya ikut ngerjain kuis. Rudi nggak ngerjain, Bu. Oke, jadi ketertibannya lagi bagus sekali. Alhamdulillah. Ini menjadi refleksi bagi kita semua ya. Untuk Ananda semua. Jadi apa yang perlu diperbaiki? Silakan kesempatan berikutnya harus diperbaiki. Contohnya seperti Rudi kurang tertib hari ini ya, tidak membawa peralatan dengan lengkap, maka jangan sampai diulangi kembali. Oke, baik Iya Bu, Ananda. mohon maaf ya Bu, saya tidak bawa HP. Oke, Rudi, jangan diulangi kembali ya. Nah, Oke, baik untuk Bu. pertemuan berikutnya, Ibu tugaskan kalian untuk merangkum materi, yaitu energi pada fotosintesis ya. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan Rudi, karena waktu kita mungkin ini sudah, ini ya, sebentar lagi bel berbunyi, silakan Rudi menutup dengan doa, ya, memimpin doa penutup. Silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Sintami atas kesempatannya. Teman-teman, luar biasa pembelajaran hari ini. Jadi kita harus menutupnya dengan doa yang luar biasa juga. Jadi marilah kita teman-teman berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih Ketua kelasnya. Ananda semua sudah sangat luar biasa ya. Untuk yang dapat 100, ini Ibu lihat ada 3 orang, Uci, kemudian Erli, dan Salmida. Mendapatkan door prize ya dari Ibu. Silakan diambil ke depan. Dan kita berikan applause dulu untuk teman kita yang mendapatkan nilai 100. Oke, terima kasih. Mungkin karena tidak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah kita akan berjumpa dalam pertemuan selanjutnya, Ananda. Mudah-mudahan kita sehat semua, diberikan kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Sintami ya, luar biasa penampilannya, pembawaannya juga sangat tenang ya. Nah, ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan teman-teman semuanya. Apa namanya, cara mengajarnya Ibu Sintami luar biasa ya. Oke, baik. Sebagaimana seperti yang tadi Ibu Uci, mungkin langsung saja saya persilakan kepada guru pamong kita untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada Ibu Sintami. Kepada Pak Risa saya persilakan. Oke, secara umum penampilan Bu Sintami sudah sangat baik. Cuma ada yang mengganggu saya, videonya itu agak panjang. Kalau bisa itu diperpendek, kemudian di sela-sela videonya itu apa namanya, dilakukan pengecekan. Apakah peserta didik sudah mengetahui, kemudian coba cek pengertiannya ini, misalnya apa itu energi kinetik. Karena video yang terlalu panjang itu membosankan. Karena anak-anak sekarang cenderung lebih cepat bosan. Itulah kenapa TikTok lebih populer sekarang. Jadi kalau orang mau video itu rata-rata TikTok. Kalau videonya panjang pendek itu terkadang membosankan. Itu saja yang bisa saya berikan masukan untuk Ibu Sintami. Oke, saya kembalikan ke Pak Rudi. Oke, baik, terima kasih Pak atas masukannya. Bagaimana Ibu Sintami bisa ya di... Ya Pak, baik, terima kasih Pak atas ininya sarannya gitu. Memang tadi saya juga agak mempercepat gitu. Oke Pak, nanti diperbaiki lagi untuk videonya. Oke, baik, terima kasih Ibu Sintami. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu dosen kita. Dengan ini saya persilakan Bu Tabe. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk di Sintami secara keseluruhan sudah bagus. Namun masih ada saran ya, masih ada saran untuk perbaikan ya. Ya, jadi untuk di persepsi tadi antara gajah dengan semut itu sudah terlalu ini ya. Mungkin dia persepsinya atau mungkin ini kan terlalu jauh perbedaannya itu antara gajah dan semut.
mungkin ada apa namanya, ada dua objek yang kurang lebih sama, tapi ada yang memiliki energi yang lebih besar, ada yang memiliki energi yang kecil. Tapi tadi kalau misalnya gajah dan saung, pasti dia bilang karena gajahnya besar, bukan dari energinya, gitu ya. Tapi karena bentuk badannya lebih besar sehingga itu yang membuat dia lebih kuat, gitu kan? Ya mungkin ibu apa namanya, nanti dia persepsinya, karena ini kan pertemuan pertama ya. Ya. Iya Bu, pertemuan pertama. Jadi mungkin bisa apa namanya, ibu memberikan contoh yang lain, apa namanya, dari segi energinya. Kalau tadi mungkin siswanya menjawab itu karena bentuk badannya memang besar sekali, bahwa perbandingannya juga terlalu jauh. Oke, Ya, siap Ibu. ya baik. Nah kemudian tadi di pengumpulan data ibu memberikan ini ya, video ya. Tapi di situ sebenarnya kalau Ibu Sentang mungkin maksud saya gini, penempatan video dulu. Kan peserta didik kan sudah mengumpulkan data kan dengan menggunakan miniatur. Kemudian mereka apa namanya, di analisis data itu sebenarnya mereka kan sudah ada, Ibu berikan bahan ajar, sudah ada rumusnya di situ, sudah ada contoh soal di bahan ajar. Jadi sebenarnya tidak perlu Ibu berikan mengambil waktu literasi di situ, kan diharapkan kan mereka kan sudah membaca itu. Ya. Jadi di penguatan kan Ibu lain lagi di penguatan. Jadi harusnya Ibu memberi penguatan tadi konsep-konsep utama, kemudian cara mengerjakan soal. Tapi saya pikir tadi cara mengerjakan soal karena di kesimpulan tadi tidak ada juga Ibu apa namanya, dari kesimpulan yang didapatkan siswa juga tidak ada terkait dengan ada latihan ya untuk menghitung itu energi potensial atau energi kinetik yang di LKPD ya, tidak ada Bu ya? Di kuisnya ada Bu, di LKPD juga ada Bu latihannya. Iya, tapi tidak ada yang seringan tadi dibacakan itu anunya. Dan EP ya Bu ya? Ya, jadi maksud saya begini Bu, Ibu tidak perlu lagi memberikan itu di pengumpulan data, kan itu gunanya bahan aja, mereka kan sudah baca. Jadi Ibu memberikan penguatan saja di akhir gitu. Jadi di tengah-tengah pengumpulan data dan analisis data, tidak usah putarkan video gitu kan. Ya, berarti nanti videonya saya pindahkan ke penguatan untuk membantu ya, saya? Ya bisa, Ibu memberikan penguatan. Tapi di situ masih ada kekurangannya Bu. Ya, yang pintar ngajar itu videonya, bukan Ibu. Iya. Ya. Jadi saya pikir kalau Ibu Sintami yang suaranya di situ, yang kedua suaranya Ibu Sintami atau bukan? Bukan Bu. Ya itulah. Tadi jadi saya itu tidak membenarkan, terutama di dalam kegiatan PPG ini, video yang menggunakan sumber lain gitu. Terutama dalam memberikan penjelasan. Karena yang pintar itu orang yang di video, bukan Ibu. Bukan Bapak Ibu yang pandai menyampaikan materi sehingga siswanya paham. Padahal mungkin kalau Ibu Sintami yang menjelaskan, siswanya lebih bisa paham karena langsung apa namanya, kontak begitu. Apalagi nanti di pembelajarannya luring begitu, Ibu bisa interaksi begitu, bagaimana Ibu menyelesaikan soal. Ini dari sini ya, ini jadi apa, apalagi tadi kan video itu kan cepat gitu. Belum tentu peserta didiknya bisa mengikuti. Artinya di penguatan saya menjelaskan ya Bu ya? Ya Ibu menjelaskan aja Bu. Oh, oke, ya, siap. nggak usah pakai video, karena kalau Bu Sintami yang menjelaskan mungkin lebih siswanya lebih paham. Iya, dengan dan, metode apa namanya, kecepatannya kan bisa diatur gitu kalau Ibu sendiri yang menjelaskan gitu ya. Oke, siap. Kalau untuk bentuk-bentuk energi tadi mungkin boleh ya Bu ya untuk penguatan? Boleh, ya. Tapi kalau membahas soal memberikan contoh soal bagaimana mengerjakannya, ya itu tadi lebih Ibu menjelaskan. Manual ya Bu ya, secara metode ceramah saja. Oke, karena itu lebih nyambung dan Ibu pedagoginya muncul di situ ketika Ibu memberikan penjelasan ke peserta didik. Ya, tadi juga ketika menampilkan video, usahakan ya itu tadi DPACK-nya muncul. Jadi tidak satu kali run itu video, mungkin suatu saat mungkin Ibu pause gitu sambil memberikan penekanan gitu, penguatan. Ini perhatikan ya gitu. Ketika di penguatan kan dibuat kalau tadi kan dibiarkan saja itu videonya jalan, sudah selesai,
berikutnya putar lagi video kedua gitu. Ya, jadi itu jadi apa namanya itu nanti yang ditanyakan ketika misalnya UPOM. Jadi misalnya di mana bagaimana menerapkan pendekatan TPACK itu di dalam pembelajaran. Jadi misalnya kalau misalnya ibu membuka video, ya, ketika membuka videonya misalnya tidak bisa pause sambil memberikan penekanan, misalnya oh bagian ini coba perhatikan bagian ini gitu. Jadi tidak dibiarkan video saya berjalan begitu sampai selesai tanpa memberikan penjelasan begitu. Oke, siap Bu. Karena itu tadi kalau videonya yang menjelaskan nanti videonya yang pintar, bukan gurunya yang pintar. Oke, saya kira begitu. Ya, jadi hal yang bagus, saya kira media yang digunakan sudah bagus. Kemudian, nah ini best practice kalau menurut saya, ibu dan bapak kalau memungkinkan ibu misalnya ibu dan bapak itu lupa apa yang disampaikan seperti Bu Sintami, semua langkah-langkah pembelajaran itu dituliskan di PowerPoint sehingga tidak ada yang terlupakan. Ya, jadi misalnya oh ya seperti misalnya jenis penilaian, jadi semua dituliskan. Jadi kemarin kan misalnya mungkin tulis di kertas atau paling bagus kalau misalnya PowerPoint memang terus dinyalakan, ya sudah jadi langkah berikutnya apa. Jadi itu sebagai pemandu apa yang Bapak Ibu akan lakukan lagi pada langkah berikutnya. Ya, jadi tidak lupa kalau sudah dituliskan poin-poinnya di FP, walaupun misalnya apa sih kayak langkah berikutnya apa, walaupun isinya dalam slide itu satu kalimat tapi menggambarkan apa yang akan dilakukan di langkah itu. Saya kira begitu Ibu dan Bapak ya. Jadi tidak ada yang dilupakan nanti ketika tampil misalnya di praktik pembelajaran kalau mungkin apa enggak ini setelah ini besok kalau PPL ya terutama nanti kalau mungkin itu ketika membuat video pembelajaran sebaiknya langkah-langkah pembelajaran mulai dari awal sampai akhir itu dituliskan di dalam PowerPoint ya. Ya saya kira semua punya proyektor ya semua di ini di sekolahnya ya. Saya kira begitu Pak Rudi. Terima kasih banyak Bu. Oke, baik Bu. Sedikit Bu, ada saya mau pertegas lagi. Ini kan nanti ada base praktis Bu ya. Berarti kita nanti memberikan apa namanya pengalaman terbaik Bu ya selama. Ya nanti ada sesinya Pak. Nanti setelah PPL. Oh. Selama Siap. Iya iya. Oh siap. Akhir itu Pak base praktis. Ya, oke, kemudian saya pertegas lagi berarti poin-poin langkah kegiatan pembelajaran bisa kita cantumkan di PowerPoint Bu ya, sehingga ya Pak supaya Bapak Ibu itu tidak lupa gitu. Jadi pemandunya untuk siswa jadi berikutnya misalnya begini mengumpulkan data ya. Jadi misalnya silakan pengumpulan data. Nanti Bapak Ibu menampilkan misalnya tabel atau apa yang mau diisi di PowerPoint-nya gitu. Nampilkan KPD-nya apa yang mau diisi. Oh iya, ya berarti teman-teman ini sangat membantu ya. Jadi nanti biar di lapangan Bu ya, kalau kita mengajar nanti ya, di lapangan. Pak, begitu Pak, di lapangan itu. Usahakan seperti itu supaya apa namanya tidak lupa karena kalau sudah ada di PowerPoint otomatis kan pasti Ibu dan Bapak menggerakkan ininya kan pada slide berikutnya. Jadi itu sebagai pemandu juga. Dan Ibu dan Bapak tidak akan lupa kalau sudah dituliskan di PowerPoint. Iya, iya. Karena memang kami kalau mengajar biasanya memang Bu tidak terstruktur gara-gara itu. Tidak ya, ada panduan. Gitu, iya. Jadi nanti setelah itu di bagian pengumpulan data enggak apa-apa satu kali saja, satu file saja dimasukkan di situ materinya. Setelah pengumpulan data kemudian presentasi seperti tadi ini presentasi. Sudah itu penguatan ya udah tambahkan materinya di PowerPoint supaya Ibu dan Bapak tidak lupa. Itu sudah itu kesimpulan. Jadi artinya memandu dan tidak apa sih tidak vulgar gitu, maksudnya tidak bahwa oh ini sengaja ini kan disiapkan ini, tidak, itu kan untuk langkah berikutnya kita akan begini. Jadi seolah-olah memang apa yang ada di PowerPoint itu apa namanya itulah yang akan dilakukan sesuai dengan di PPT, bukan seperti nyontek begitu ya. Saya kira begitu. Jadi itu Bapak Ibu
apa yang menuliskan berikutnya refleksi. Ya, silahkan gitu. Jadi tidak perlu apa namanya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tuliskan apa kelebihannya apa, terus ya refleksi kemudian kelebihan, kekurangan. Nanti Ibu sendiri yang tidak perlu diberikan kalimat, tapi apa yang mau disampaikan di refleksi itu apa. Minta kelebihan apa dari pembelajaran, kelemahannya apa. Artinya singkat-singkat saja Pak, tapi itu betul-betul sangat membantu apa namanya pelaksanaan pembelajaran. Tidak akan lupa kalau tuliskan di situ. Iya betul Bu. Karena memang terkadang nanti ada pemicunya Bu, baru kita ingat ini anunya seperti itu. Gitu Pak. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menuliskan di PowerPoint kegiatan apa yang melakukan, tidak akan lupa itu. Iya betul. Iya. Sehingga begitu Pak. Oke baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman kita dapat lagi penguatan kepada kita semua ya, bahwa dalam menyampaikan pembelajaran alangkah baiknya kalau kita tuliskan poin-poin atau langkah-langkah pembelajarannya supaya apa yang kita sampaikan itu terstruktur. Ya karena memang biasanya memang kita bolak-balik kadang lupa ini lupa itu. Sudah direncanakan baik-baik di RPP atau di praktek pembelajaran lupa. Betul Bu, betul. Terkadang biasa tujuannya di belakang, minta maaf anak-anak baru disampaikan tujuannya. Ya. Karena di awal tidak ada. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu. Luar biasa penguatannya. Oke, kepada Ibu Sintami, kembali saya ucapkan terima kasih banyak Bu sudah menampilkan yang terbaik untuk praktik mengajar hari ini. Luar biasa ya. Kita kasih apresiasi setinggi-tingginya. Oke, selanjutnya